Haleluya. Kita masuk firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Terima kasih atas pagi yang telah Kau berikan ini. Hari ini adalah harinya Tuhan. Hari yang diberkati Tuhan, hari di mana Tuhan memberikan rahmat-Nya yang baru untuk kita semua. Oleh sebab itu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan ambil rahmat baru-Mu setiap pagi yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami akan pergunakan untuk menjadi berkat buat kami dan memberkati banyak orang. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah menyembah dan memuji Tuhan. Kini tiba saatnya kami akan dibekali oleh Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah dan urapi kami satu persatu dengan urapan yang baru, dengan anggur yang baru, dengan minyak yang baru, sehingga kami tambah hari, tambah seperti Tuhan Yesus Kristus, tambah hari, tambah kami boleh menyatu dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami siap untuk diberkati. Haleluya. Semua katakan amin. Amin. Haleluya. Pagi hari ini saya diminta untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mengambil judul tentang mengalir, ya kan? Mengalir itu adalah suatu proses yang penting dalam kehidupan kita. Darah kita kalau tidak mengalir, kita akan berhenti hidup di dunia ini. Makanya jantung memompa darah untuk tetap mengalir dalam tubuh kita. Walaupun kemarin saya bertemu dengan seorang teman, ternyata jantungnya cuma 25% yang bisa mengalirkan darah di tubuhnya. Tapi musisat terjadi bagaimana 75% darah jantung tidak bisa mengalirkan darah, tapi masih hidup, masih bisa jalan. Itu karena kemurahan Tuhan yang luar biasa. Saya percaya juga bahwa kita ini adalah hal proses-proses dalam tubuh kita ini, kalau tanpa bantuan pertolongan Tuhan, semuanya akan berhenti. Begitu juga dengan udara, kalau tidak mengalir, kita akan engap kan. Semua udara pasti harus mengalir, pergantian dari oksigen dari karbon dioksida menjadi oksigen, CO2 menjadi O2, begitu terus mengalir. Demikian juga dengan air. Air tidak mengalir artinya kita akan mengalami kekeringan. Sebab itu pagi hari ini saya ajak saudara untuk buka di dalam Yohanes 7. Yohanes 7 ayat 37 sampai 38. Firman Tuhan mengatakan demikian. Dan pada hari terakhir adalah hari ini saudara. Ya. Hari ini banyak yang tidak mengerti, banyak juga yang tidak mengimani bahwa hari ini adalah hari terakhir. Yaitu pada puncak perayaan itu Yesus berdiri dan berseru, ini firman Tuhan yang keluar dari mulut Kristus. Ya. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Saudara-saudara, barang siapa, diawali firman Tuhan dengan kata barang siapa. Saya seringkali menyatakan bahwa kalau ada dalam firman Tuhan tertulis barang siapa, ada kata barang siapa, bla 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 bla, itu artinya adalah hukum. Hukum tentunya harus kita patuhi. Hukum harus kita turuti, kita ikuti. Barang siapa, kalau saudara orang hukum pasti mengerti bahwa di kitab-kitab undang-undang manapun, barang siapa itu artinya hukum. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Di hari-hari terakhir, banyak orang haus akan firman Tuhan.
Di hari-hari terakhir banyak orang haus kepada Tuhan Yesus Kristus. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengenalkan Tuhan Yesus Kristus kepada semua segenap orang. Karena sekarang ini pada hari-hari terakhir banyak orang kehausan. Haus akan firman Tuhan, haus kepada Tuhan Yesus Kristus yang merupakan firman Kristus itu. Firman Tuhan itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Kita harus membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Dan tentunya untuk meminum. Maka itu sebabnya disebutkan kembali oleh Tuhan Yesus Kristus di ayatnya yang ke-38 bahwa barang siapa percaya kepadaku, jadi setelah meminum, setelah datang kepada Tuhan Yesus Kristus, orang-orang akan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi Yesus mengatakan bahwa hal ini sudah tertulis di dalam kitab-kitab suci. Ya. Bahwa dari dalam hatinya akan mengalir air hidup. Kitab suci yang kita pegang saat ini adalah Alkitab. Yesus menunjukkan kepada kita Alkitab, bahwa Alkitab itu adalah firman Bapa dari surga. Firman Tuhan yang penuh kuasa. Merupakan kekuasaan tertinggi untuk kehidupan kita dan ajaran kita. Alkitab juga merupakan kekuasaan tertinggi bagi orang Kristen. Karena apa? Karena Allah sendiri yang berhak menentukan standar-standar kelakuan perilaku kita. Dia telah memilih kita untuk melaksanakan kekuasaan ini dengan memberitahukan kebenarannya dalam Alkitab. Jadi Alkitab ini merupakan hal sangat penting dalam kehidupan kita. Kita harus mengajarkan kepada anak-anak cucu kita, keturunan kita. Mereka harus selalu membaca Alkitab, merenungkannya siang dan malam, dan melakukannya firman Tuhan itu, maka hidup mereka akan berhasil dan beruntung. Ya. Makanya Alkitab dituliskan bukan sekedar sebagai buku biasa saja, tetapi merupakan kekuasaan, ada power. Kekuasaan tertinggi bagi setiap orang percaya. Ya. Makanya setelah, kalau kita bawa Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan Yesus bilang, orang yang percaya kepadaku, di dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ini merupakan peringatan kepada kita bahwa di akhir hari terakhir akan banyak kitab-kitab bermunculan, banyak ajaran-ajaran bermunculan, banyak filsafat-filsafat bermunculan, banyak pengkhotbah-pengkhotbah baru bermunculan. Kita sudah tahu semuanya. Kita sekarang sudah akrab dengan YouTube. Kita sudah akrab dengan internet. Ke depan lagi akan banyak teknologi-teknologi informasi yang akan bermunculan. Saya sebagai orang IT, saya paham betul bahwa mereka, Pak Gembala sudah membahas tentang metaverse. Bagaimana nanti kitab suci akan berbentuk seperti tampilan-tampilan yang nyata di dalam kehidupan itu, di dalam mata kita, di dalam penglihatan kita. Sebab itu, hati-hatilah, firman Tuhan katakan di dalam Kolose 2 ayat 8, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jadi kita harus kencang mengajarkan kepada orang-orang dan kepada anak cucu kita, kepada siapapun juga, kitab suci itu adalah firman Tuhan, firman Kristus sendiri. 1 Petrus 1 ayat 18-19 katakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia,
Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi inilah hidup kita sekarang, hidup kita yang baru, yang sudah ditebus dari cara hidup kita yang lama. Dulu kita diperbudak oleh iblis, dulu kita adalah budaknya setan, tetapi dengan penebusan dari Kristus Yesus Tuhan kita, kita sekarang menjadi milik Kristus, dan kita ada tugas untuk kita lebih setia lagi, untuk kita mempunyai sekarang kekuasaan power yang tinggi, yaitu firman Allah itu, untuk kita beritakan di mana-mana, untuk kita alirkan, mengalir aliran-aliran air hidup itu dari surga terus sampai kita sampaikan kepada seluruh orang, sehingga jiwa-jiwa boleh datang kepada Tuhan, berteguh lutut di bawah kaki Tuhan Yesus Kristus, mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat, mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan segala Tuhan, Raja di segala Raja. Nah, sebab itu aliran air hidup ini, yaitu firman Kristus itu akan mengalir apabila karunia roh diberikan kepada orang percaya. Maka kita akan mengalami hidup Kristus langsung, dan air hidup itu mengalir keluar dari tiap-tiap orang-orang percaya, dan air itulah yang akan memulihkan, air itulah yang akan menyembuhkan, air Yesus Kristus itulah. Kalau yang sakit saat ini COVID-19 tidak berhenti, dengan varian-varian barunya Omikron bertambah terus, terutama di Jakarta, ya, 50% virus yang terjadi Omikron, virus COVID varian baru yang terjadi di Indonesia, 50% beredar di Jakarta. Artinya masih ada ancaman-ancaman terhadap kita. Tapi kita harus percaya, kita harus mengalirkan aliran-aliran air hidup ini. Air hidup inilah, firman inilah yang akan menyembuhkan setiap orang yang terkena sakit, setiap orang yang terluka, setiap orang-orang yang memerlukan pertolongan. Karena Tuhan berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan, tetapi Tuhan Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Jadi Tuhan Yesus memberikan kelimpahan. Kalau kelimpahan itu luber, seperti air yang luber di satu tempat, maka dia akan mengalirkan aliran yang airan hidup. Yohanes 14 ayat 12 katakan lagi, Tuhan Yesus katakan, sesungguhnya barang siapa percaya kepada-Aku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan. Ya. Jadi banyak masih memang anak-anak Tuhan bilang, aku nggak bisa begini, aku masih banyak kekurangan. Hari ini saya minta semuanya berhenti untuk mengeluh, untuk cari alasan, untuk mengatakan bahwa kita ini penuh banyak kekurangan dan lain sebagainya, sehingga tidak mau melakukan, mengalirkan air hidup itu kepada orang-orang lain, melakukan pekerjaan Tuhan. Makanya Tuhan katakan jelas-jelas di dalam Yohanes 14 ayat 12, sesungguhnya barang siapa percaya kepada-Aku, saya percaya semua orang yang mengikuti Zoom ini, ibadah online ini, ibadah gerbang pagi ini, semuanya percaya kepada Kristus. Kita akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Bahkan kata Tuhan, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab Aku pergi kepada Bapa. Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus akan menolong kita. Kita harus mengalirkan aliran air hidup itu ke semua orang. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, Mazmur 1 ayat 3 kata, yang menghasilkan buahnya. Kita akan berikan buah-buah kepada buah-buah firman Tuhan kepada semua orang.
pada musim dan ia tidak layu daunnya. Tidak akan ada yang layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya dijadikan Tuhan berhasil. Amin, saudara. Sehingga kita, saudara, harus betul-betul mempunyai tekad hari ini, pagi hari ini, untuk betul-betul mau mengalirkan aliran air hidup itu ke semua orang. Ya, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah pokok anggur yang benar. Kita nempel di pokok anggur yang benar itu. Kita tidak boleh keluar dari pokok anggur itu. Ketika kita keluar, kita tidak bisa buat apa-apa. Tetapi ketika kita nempel di pokok anggur itu, kita akan berbuah-buah lebat. Dan buah-buahnya harus kita alirkan kepada setiap orang. Demikian firman Tuhan, renungan singkat pagi hari ini. Saya percaya, saya yakin kita sudah diberikan tugas oleh Tuhan untuk mengalirkan air hidup itu. Mari kita nyanyikan, tenang, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, atas firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kami untuk berbagi aliran kasih Tuhan, air kehidupan yang datang dari Tuhan, yaitu Yesus Kristus sendiri. Untuk kami mengalirkannya, membagikannya kepada seluruh umat manusia, terlebih Tuhan, kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Inilah hari-hari terakhir di mana kami sedang menjalankan kehidupan. Sebab itu kami percaya dan tahu bahwa di hari-hari terakhir ini akan bermunculan ajaran-ajaran palsu, akan bermunculan filsafat-filsafat, ajaran-ajaran nenek moyang, ajaran-ajaran yang sepertinya benar, tetapi ujungnya maut, ajaran-ajaran dari hal-hal yang tidak baik. Begitu juga dibantu dengan segala teknologi-teknologi canggih, akan bermunculan, mengelabui, menipu mata hati, mata rohani, mata jasmani dari manusia. Untuk itu Tuhan, kami bersyukur kalau Kau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk tetap beribadah dengan bebas, untuk beribadah dengan setia kepada Tuhan. Biarlah kami memanfaatkan kesempatan yang indah ini untuk kami boleh berbagi kasih, boleh berbagi aliran hidup, yaitu air hidup itu. Sehingga kami tambah hari, tambah beriman, tambah percaya. Karena kami tahu firman Kristus adalah firman Tuhan yang menjadi air kehidupan bagi kami, menyegarkan hidup kami, menyegarkan jiwa kami. Biarlah Tuhan, hamba meteraikan firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada seluruh jemaat yang mengikuti ibadah pagi hari ini. Termeterai, dan mereka akan berbuah-buah lebat, dan mereka akan membagikannya untuk seluruh jiwa-jiwa umat-umat manusia menjadi berkat yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya firman Tuhan akan tetap
tidak akan kembali ke hamba, tapi akan mencari tanah-tanah yang subur akan ditanami, dan Roh Kudus akan tetap bekerja kepada hamba-hamba Tuhan dan kepada seluruh jemaat ini, sehingga Roh Kudus akan lebih menajamkan lagi tentang ajaran-ajaran dari firman Tuhan, dan mereka semakin mengerti dan semakin seperti segambar serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima berkat dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih. Kami sudah menikmati aliran air hidup. Amin. Kami sudah menikmati ibadah ini. Kami disegarkan, kami dikuatkan, kami diberikan kembali firman yang baru, urapan yang baru, minyak yang baru, anggur yang baru untuk kami pakai di dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk itu Tuhan, kami kembali lagi meminta kepada Tuhan dengan rendah hati untuk memberkati anak-anak Tuhan yang sudah mengikuti ibadah gerbang pagi ini. Kiranya Tuhan selalu menjaga, melindungi, menguatkan kami. Kami membutuhkan tembok perlindungan Tuhan, cover darah Kristus, darah anak domba Allah, darah yang penuh sangat kuat kuasanya, sehingga kami terhindar dari segala kejahatan, dari segala niat-niat orang jahat, dari kuasa-kuasa roh-roh jahat di udara, dari kuasa-kuasa jahat iblis, dari kuasa-kuasa penyakit, dari kuasa-kuasa pandemi, dari kuasa-kuasa negatif. Kami memerlukan perlindungan Tuhan yang sempurna. Kami tahu Engkau adalah perisai kami, dan Tuhan berkali-kali mengatakan dalam firman Tuhan bahwa Tuhan mau menjadi perisai kami. Kami percaya Tuhan menjadi perisai kami yang luar biasa. Kami percaya Tuhan sedang menggendong kami sampai memutih rambut kami. Tuhan sudah berjanji. Tuhan Yesus tetap menggendong kami. Tuhan tetap menyelamatkan kami. Tuhan tetap melindungi kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak akan meninggalkan Tuhan. Dan kami meminta Tuhan, jangan meninggalkan kami. Walaupun sedetik pun, walaupun 1 inci pun. Kami memerlukan Tuhan. Kami memerlukan Tuhan Roh Kudus dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, tetap kami akan menempel di pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ajar kami Tuhan memiliki keberanian untuk terus mengalirkan aliran-aliran hidup, yaitu firman Tuhan kepada seluruh jiwa-jiwa. Pakai Tuhan dengan cara apapun. Pakai Tuhan kami dengan fasilitas yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan akan menambah-nambahkan berkat kepada kami, menambah-nambahkan kecerdasan, menambah-nambahkan hikmat, menambah-nambahkan talenta, menambah-nambahkan kasih karunia-Mu yang luar biasa, sehingga kami akan mudah, lancar untuk melakukan semua tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada kami. Kami siap terima tugas-Mu. Akhirnya, saudara-saudaraku sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dari surga. Angkat kedua tanganmu. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus anaknya, persekutuan dari Tuhan Roh Kudus yang akan menolongmu, menghiburmu, dan mengajarkan segala sesuatu, menyertaimu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Berkat Bapak Abraham, Bapak Ishak, Bapak Yakub menjadi bagian kita masing-masing untuk kita menjadi berkat buat banyak bangsa di muka bumi. Kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang telah menerima katakan
Amin.